Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaan. Mengapa Wahabi tidak bersatu dengan Aswaja, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa tidak bersatu? Sebenarnya ini jawabannya gampang saja, saudara. Mengapa Wahabi tidak mau bersatu dengan umat Islam yang lain? Wahabi itu jangankan dengan Aswaja, sesama Wahabinya sulit dipersatukan. Sesama Wahabi ini mereka saling berantem, saling bermusuhan, saling menyesatkan dan saling mengkafirkan. Ini sesama Wahabi. Mengapa begitu? Itu bagian dari ciri-ciri ahli bid'ah. Ciri-ciri aliran sesat itu dengan kawannya sendiri gak rukun, apalagi dengan yang lain. Ciri-ciri mereka memang seperti itu, saudara. Nggak bisa rukun. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, kamu bukan bagian dari golongan mereka, hai Muhammad. Jadi dalam ayat ini, orang yang suka memecah belah agamanya, maksudnya umat Islam, lalu di antara mereka menjadi berkelompok-kelompok lagi, pecah lagi, Rasulullah SAW dalam Al-Quran bukan bagian dari mereka. Mengapa bukan bagian dari mereka? Karena mereka adalah aliran sesat. Ini fakta yang terjadi pada Wahabi. Ini ada cerita, saudara, bahwa ciri-ciri ahli bid'ah ini sesama mereka memang saling menyesatkan, bahkan saling mengkafirkan. Tahun 2008 saya diminta oleh kawan-kawan di Lajnah Ta'lif wan Nasyr PWNU Jawa Timur menulis buku Aswaja. Saya menulis buku Aswaja berjudul Mazhab Al-Asy'ari, Benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawaban terhadap aliran Wahabi. Di situ saya terangkan bahwa bukti Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesama mereka saling berpecah belah, saling membid'ahkan, menyesatkan dan mengkafirkan. Itu yang terjadi di internal Wahabi. Dan di buku tersebut, di buku Mazhab Asy'ari yang diterbitkan oleh kawan saya, penerbit Halista di Surabaya, Jawa Timur, saya sampaikan bukti-buktinya bagaimana sesama Wahabi saling membid'ahkan antara murid-muridnya Syekh Al-Albani dengan murid-muridnya Syekh bin Baz, juga dengan murid-muridnya Syekh Mukbil, murid-muridnya yang di lain itu, gimana mereka saling menyesatkan, membid'ahkan dan mengkafirkan. Akhirnya ada seorang doktor Wahabi dari Sumatera Barat yang mengajar di Stain waktu itu, di Stain yang sekarang jadi UIN di Jember, UIN Has. Nah, memegang buku saya Mazhab Asy'ari. Lalu dia di hadapan mahasiswanya dia bilang, Ustadz Idrus ini pembohong, karena dia dalam buku ini bilang sesama Wahabi saling menyesatkan, membid'ahkan dan mengkafirkan. Ini fitnah, gak benar katanya. Pada waktu itu saya diam waktu itu, saudara. Akhirnya salah satu mahasiswanya, karena mereka juga mahasiswa saya, lapor pada saya bahwa si dokter Wahabi itu menganggap saya berbohong. Dapat beberapa hari kemudian saya ngajar di kampus itu, ternyata dosen atau ustadz yang Wahabi itu membagi-bagikan buku-buku Wahabi secara gratis kepada para mahasiswa.
Termasuk yang dibagi-bagikan ada dua. Satunya bernama Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah. Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah, karangan ulama Wahabi dari Madinah, Profesor Dr. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar. Setelah saya baca dalam buku ini, ternyata Syekh Al-Badar ini menyampaikan bahwa sesama Wahabi telah terjadi perpecahan, perselisihan pendapat, saling membid'ahkan, dan saling tidak bertegur sapa. Bahkan Syekh Al-Badar ini menyampaikan ada orang Wahabi yang mantan muridnya dulu pernah menjadi mahasiswanya, tidak mau berbicara dengan dia. Ini Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu jangan ditanya mengapa dengan Aswaja gak bersatu. Sesama Wahabinya mereka berantem. Nah, sekitar tahun 2015 ya, terjadi peristiwa pengeboman di Jakarta, di Mall Sarinah di Jalan Tamrin. Saya waktu itu perjalanan pulang dari Jambi ke Jakarta ke Surabaya. Saya bermalam di Jakarta, kebetulan saya berjumpa dengan kawan saya Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Nah, lalu besoknya saya pulang. Kira-kira dapat 3 hari, seorang kawan yang ikut manhaj Wahabi, ya sudah meninggal, yaitu almarhum Mahir At-Twailibi, nelpon saya. Ustadz Mahir nelpon. Saya tanya, ada apa Ustadz? Saya mau tanya Kiai, sebentar, saya tanya dulu sama antum. Tanya apa Kiai? Siapa yang ngebom di Sarinah kemarin, di Jalan Tamrin? Kata Ustadz Mahir, itu orang-orang Wahabi Kiai. Ustadz kok tahu? Saya kan Wahabi, jadi tahu. Itu kelompoknya siapa? Ustadz Mahir ini tahu. Ini kelompoknya ini. Yang tukang rakit bomnya namanya ini Kiai. Ini kata Ustadz Mahir waktu itu. Berarti mereka kawan Ustadz. Saya tanya sama Ustadz Mahir, kawan Ustadz? Enggak Kiai. Loh kok bisa? Kata Ustadz Mahir, saya ini sudah Wahabi Kiai, dikafirkan oleh mereka. Padahal saya Wahabi. Saya tanya sama Ustadz Mahir, kira-kira kalau saya menurut mereka bagaimana Ustadz? Kata Ustadz Mahir, ya apalagi Kiai. Kiai ini kan NU, pasti dikafirkan oleh mereka. Saya aja yang Wahabi dikafirkan. Nah, artinya apa? Jangan bertanya mengapa Wahabi itu tidak bisa akur, tidak bisa bersatu dengan Ahlus Sunnah. Sesama Wahabinya mereka berantem. Dan ini memang ciri-ciri aliran ahli bid'ah, dengan kawannya sendiri saling berantem. Dan ini tidak terjadi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kawannya itu bersatu, rukun. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan itu tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan, menyesatkan dan mengkafirkan. Ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, saudara, mengapa Wahabi ini tidak bisa bersatu dengan umat Islam yang lain? Wahabi ini, saudara, punya ideologi yang radikal. Mereka mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Bahkan umat Islam di luar golongan Wahabi dianggap lebih syirik, lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini ajaran Wahabi. Berbeda, konsep ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sikapnya moderat, tidak punya konsep mengkafirkan golongan-golongan aliran sesat. Para ulama kita mengatakan, seperti Imam Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawami, atau sebelumnya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, beliau mengatakan, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin irtakabahu ma lam yastahillahu. Kami tidak punya konsep atau ajaran ideologi mengkafirkan umat Islam yang masih ahlul qiblah, masih muslim, yang tidak kafir, aliran sesat. Enggak kafir sebab perbuatan dosa, enggak, selama mereka tidak menganggapnya halal. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah memang sikapnya moderat, Islam moderat, sikapnya memang netral, beda dengan Wahabi. Wahabi ini kelompok radikal, mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Bahkan sesama Salafi Wahabi di antara mereka saling mengkafirkan. Wallahu a'lam.